sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Karanggeni serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang hadir pada saat ini. Ya, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Karanggeni yang memfasilitasi kami waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi isinya jadi nanti yang pertama itu ada sosialisasi, jadi Bapak Ibu tahu tentang bagaimana cara menggunakan kartunya, kalau misalnya kapal sakit, kapal harus kemana, kira-kira apa yang dijamin dan tidak dijamin oleh Dinas Kesehatan. Jadi akan ada di video pertama yang tentang sosialisasi. Nah selanjutnya setelah sosialisasi, kami akan melakukan pengecekan data kepada divisi. Jadi mungkin kalau belum tahu ada bawa kartu keluarga, atau mungkin bapak-bapak yang ada bawa KTP, kartu keluarga. Nanti setelah kegiatan selesai sosialisasi, mungkin itu bapak punya pembukaan di saat ini. Selanjutnya bapak akan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh kepala divisi Kabupaten Kepulauan Seribu pada saat ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dari kepada saya hormati Kepala DPD, Bapak Ibu staf desa, tokoh wanita dan masyarakat desa yang sempat hadir. Kita akan cerita-cerita terkait dengan apa itu jaringan kesehatan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi tadi itu. Nah, yang pertama 3 poin yang akan kita bicarakan: profil JKM, hak dan kewajiban dalam pelayanan, kemudian upaya peningkatan PNS, ada ya, PNS yang ada ya, obat-obat tertentu berbeda, sehingga nanti kalau masuk rumah sakit sudah ada riwayatnya. Dan sekarang di Dinas Kesehatan kita sudah mengembangkan sistem ketika menggunakan BPJS di rumah sakit kah atau di puskesmas kah, apakah ada hal mungkin yang Bapak Ibu tadi kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, atau mulai mungkin dari bagian dalam nanti baru datang ke luar. Ada mungkin yang mau ditanya? Iya. 1, 2, ada lagi? Oke, 3, baik. Atau mulai dulu dengan 3 penanya. Nanti mungkin dari 3 penanya itu akan berkembang jadi beberapa penanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari ulasan materi yang disampaikan, ada kasus terjadi di tahun kemarin. Itu tidak punya saudara, begitu PNS. Waktu pelayanan di rumah sakit itu, selepas proses persalinan terjadi, yang namanya PNS berarti BPJS-nya itu bergolongan dari yang bersangkutan. Tapi yang terjadi kasus di rumah sakit itu, setelah persalinan, ibunya dipindahkan ke ruang yang tergabung di rumah sakit lain. Seharusnya ada di ruang kelas 1 dan kelas 1. Itu dari kasus itu perlu kita tanyakan, apakah dari BPJS yang diberi kepada yang bersangkutan tidak ada koordinasi dari BPJS kepada yang bersangkutan atau bagaimana sampai karyawan atau pegawai di situ tidak bisa melihat dari BPJS itu bahwa ibu ini masuk di ruangan mana, gitu. Maksudnya di kelas 1 atau kelas umum gitu. Terima kasih. Baik, dengan Bapak. Oh iya, Bapak Ibu Akolo. Ya. Bapak Ibu Akolo. Yang pertama dari Bapak Ibu Akolo, ada keluarga PNS masuk rumah sakit, tapi setelah persalinan awalnya dikasih biaya tidak sesuai dengan itu. Ada lagi Bapak? Terima kasih. Selanjutnya Ibu, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kita menyampaikan satu hal tentang BPJS, penerimaan BPJS. Yang kemarin tahun 2022 kita ambil anak yang kelima. Jadi kita mau USG di rumah sakit atas, ya otomatis ada BPJS kan tidak ada.
Ya, jadi puskesmas bilang tapi bisa aja nanti dibayar. Ternyata tidak sampai di sana. Selesai periksa, direct juga angka darah, semua bayar. Ya, jadi itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Levina Narbinyan. Narbinyan. Dan Ibu Levina Narbinyan, waktu pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan darah di rumah sakit tahun lalu Ibu ya, yang waktu sementara hamil, yaitu ada pengenaan biaya. Ya, waktu itu dari puskesmas ada rujukan itu benar-benar ada rujukan. Jadi, terima kasih Ibu Levina. Selanjutnya Ibu silakan. Ya, terima kasih atas pengertian. Nama saya Ibu Anu Sudairi. Dan di sini saya mau bertanya dari BPJS tadi tingkat 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau saya tingkat 1? Anak-anak saya juga tingkat 1. Setelah itu dalam bertanya dalam pergi untuk mencari masa depan pekerjaan, silakan BPJS-nya sudah terdaftar tingkat 1. Mohon penjelasan apakah mereka bisa pakai itu saja atau bagaimana? Makasih. Iya, baik Ibu Agung ya, Napoli. Maksudnya tingkat 1 ini puskesmasnya itu Puskesmas. iya. Jadi misalnya Ibu punya puskesmas, puskes tingkat 1-nya puskesmas Dobo. Lalu misalnya ada anak yang keluar kuliah atau bekerja itu bisa diganti ke puskes tingkat pertamanya dari puskesmas Dobo pindah ke yang tempat lain gitu. Maksudnya Ibu ya. Nah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Pas boleh, ya baik. Selanjutnya Bapak silakan Pak Jack. Mungkin yang pertama tapi minta maaf atas ketidaknyamanannya dulu. Lalu yang berikut terkait dengan apakah BPJS sudah berkoordinasi dengan rumah sakit? Ya, ada kalau di rumah sakit itu ada aplikasi yang sudah kami pasang untuk bagaimana sih pegawai rumah sakit itu bisa melihat kepesertaannya, kemudian di kelas berapa dia rawat seperti itu. Kemudian tadi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan itu adalah salah satu hak peserta itu adalah menyampaikan keluhan baik secara lisan maupun tertulis ke BPJS Kesehatan. Pak, kami tidak bisa melacak kasusnya seperti yang sudah kejadian ya. Harusnya pada saat kejadian itu dilaporkan sehingga itu bisa ditindaklanjuti. Ada kemungkinan yang pertama di hak kelas rawat yang sebenarnya itu full. Kelas rawat sebenarnya itu full, kemudian dia dirawat di kelas 3. Jadi baik Bapak, kami minta maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin itu Pak ya, mungkin kelas secara kelasnya itu full, kalau dirawat di 1 tingkat dan di bawah harusnya itu sudah tingkatnya, tapi mungkin kondisi saat itu Bapak tidak tahu apakah kebidanan itu full, karena dalam hal ini itu posisinya tidak ada hak ruangan kebidanan ruangan leharnya dan kebidanan dari hak ruangan karena tapi mungkin ini menjadi satu pengalaman bagi kita semua bahwa ketika kita tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak kita, kita punya hak untuk menyampaikan keluhan Bapak Ibu ya, menyampaikan keluhan. Mungkin itu Pak Edi, kemudian Ibu Levina Narbinyan. Ibu, jadi Ibu kalau di rumah sakit yang tadi kita sudah sampaikan jalur pelayanan itu Bapak Ibu sekalian ini ya. Iya, ini diperiksa dulu kalau ada indikasi medis. Kalau ada indikasi medis baru bisa dirujuk ke rumah sakit. Memang di rumah sakit itu
rumah sakit Cendrawasih Bromo sekarang itu tidak ada dokter kandungan ya, dokter kandungan tidak ada, sehingga poli kandungannya itu semi terbuka. Jadi nanti mungkin kalau ada di sini ada orang DPRD dari Bank Indonesia, atau kalau minggu ada orang DPRD usulkan bahwa mungkin kita bisa penanganan dokter spesialis kandungan di rumah sakit Bromo, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau hanya untuk sekedar USG atau itu USG itu bisa kalau sesuai dengan kompetensi keahlian ya. Kalau saya sesuai dengan keahlian dokter umum itu USG kehamilan itu bisa dilakukan di puskesmas ya, bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian kalau ibu hamil sekarang kita bisa lakukan 2 kali, yang trimester pertama sama trimester 3 jadi mana bulan sudah tidak persalinan itu bisa ya. Nanti ibu kalau mau USG di puskesmas Bromo bisa, nanti bawa kuping itu periksa, nanti ada si bidan yang tahu sih harus USG di bulan berapa itu bisa itu ya, di bulan berapa itu bisa. Lalu sama Bu ya, kalau mau periksa darah dan sebagainya, kalau ada indikasi medis itu ditanggung. Tapi kalau indikasi medis itu bisa ditanggung, karena kalau di ke poli kandungannya itu bisa kalau di aplikasi sih terbuka kalau di dari puskesmas, karena dokter kandungannya sengaja, dokter kandungannya bukan sengaja, tapi belum ada ya, belum ada. Yang berikut jadi persoalan apakah ibu punya KAPRI itu aktif atau tidak kepada satu wilayah ini. Itu kemudian kalau misalnya itu ada dapat kendala itu di rumah sakit ibu sekalian, rumah sakit Cendrawasih Bromo itu atau punya sudah tempel petugas BPJS apa yang mesti dihubungi, kemudian petugas rumah sakit siapa yang mesti dihubungi. Ada beberapa besar di setiap rumah sakit. Lalu ibu Agung, ibu Agungnya ibu PNS dan baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu punya kartu BPJS, kartu KIS itu sudah ada, JKN KIS itu sudah ada ya. Kemudian di bagian bawahnya ada tertulis RKTP tingkat 1 ya, fasilitas kesehatan tingkat 1. Misalnya di puskesmas Bromo, nanti kita cek lagi begitu, apakah ini bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dari itu kemudian apa saja bisa dipindahkan. Nah, kalau pemerintah pusat itu bisa. Apalagi kalau ibu banyak mandiri boleh tinggal lapor saja di tulis anaknya itu bisa, atau lewat aplikasi bisa, lewat HP bisa dipindahkan. Mungkin untuk sementara itu jawaban dari kita, selanjutnya kita diberikan dari ibu. Iya, Bapak Edi, bagaimana Bapak Edi? Bagaimana Bapak Edi dengan penjelasan tadi dari Pak Jen? Ya, terima kasih. Penjelasan cukup jelas. Yang tadi saya sampaikan bahwa nanti dilihat kembali dan berpikir yang aneh dari misalnya ini bahwa dari waktu saat itu di ruangan kelas, jadi keluar dari ruangan kelas itu sudah ke ruangan telepon, jadi ada kegagalan di situ. Jadi mungkin berarti dari BPJS, dari kerjasama lagi dengan rumah sakit saja. Ya, terima kasih. Saya ada lagi itu cuma tadi yang Bapak bilang mungkin BPJS yang aktif, tetapi sebelum kita mau diperiksa kita suruh cek di bidang ditampung, di bidang hangga bahwa kayaan tua bahwa BPJS pergi di puskesmas dan
ternyata dia masih aktif. Bisa komunikasi. Iya, betul. Seperti memang tadi Bapak Wali menjelaskan bahwa memang untuk tahun kemarin sejak Agustus kalau nggak salah itu sampai sekarang atau itu belum ada dokter spesialis OB, dokter spesialis kandungan itu belum ada. Jadi poli kandungannya itu tutup. Nah mungkin polinya itu buka, tapi yang melayani itu adalah bidan atau dokter umum. Nah untuk bpjs kesehatan kami tidak bisa kalau penanggung jawabnya bukan dokter spesialis. Nah jadi kalau ibu yang ada sementara hamil ini, kalau misalnya ibu periksa di poli kandungan sekarang, itu berarti nanti dong pasti minta ibu bayar, karena yang melayani itu ibu bidan, bukan dokter spesialis. Beda kasus kalau misalnya ibu melahirkan, itu bisa dengan BPJS karena melahirkan itu termasuk kasus gawat darurat yang kayak tadi pensiun ibu bilang. Lalu kalau kamu kan USG di mana bisa? Beberapa ibu-ibu bapak saya USG ya, ibu dong bisa di puskesmas Jombor. Puskesmas Jombor itu bisa melakukan USG kehamilan kayak gitu. Jadi kalau ibu bilang harusnya tetapi bisa tak cek begitu boleh, tapi berarti ibu tidak bisa dengan BPJS-nya. Kalau dengan BPJS-nya berarti ibu di puskesmas saja. Karena memang kalau misalnya rujukannya itu indikasinya bisa ketua bisa, ataukah ke Ambon, Karangmantul dan Ambon ada dokter spesialis kandungan. Ini berlaku khusus untuk ibu saja. Tapi nanti kalau misalnya beberapa bulan ke depan ataupun dokter kandungan sudah ada, berarti bisa. Ya, gitu. Kemudian dari ibu Anggun berarti baik. Nanti kalau ibu Anggun ada bawa kartu keluarga, terus langsung akan cek. Kalau memang misalnya ada adik-adik yang ada kuliah mau nanti pasang, bisa langsung hari ini kalau buka pelayanan untuk bisa karantina di sini. Iya. Mungkin ada lagi bapak ibu yang mau bertanya. Ada lagi saya mungkin ada yang mau bertanya. Kemudian bapak kita mau lanjut untuk pengecekan data. Bapak ibu semua ada bawa KTP, kartu keluarga. Iya, berarti kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu pelayanan administrasi. Mungkin diatur, ibu tahu posisi bagaimana ibu hamil duluan atau oke, ibu hamil duluan. Dan bapak-bapak yang saya hamil tunggu dulu ya. Iya, itu udah bawa kartu keluarga. Oh, ini ibu ambil kartu keluarga dulu. Laki yang dia jadi satu. Kalau bapak dan mama yang